Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat ya anak-anakku. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Dan selalu berdoa agar pandemi ini segera selesai, biar kita bisa belajar di dalam kelas lagi dan tatap muka langsung ketemu dengan Bu Guru, nggak hanya lewat video seperti ini. Nah, anak-anakku semuanya puasa? Alhamdulillah. Puasanya puasa maghrib ya? Ada yang masih puasa duhur? Nggak ada. Puasa duhur memang nggak ada sayang. Puasa duhur itu hanya untuk melatih adik-adik yang masih kecil-kecil, yang masih belum kuat. Kalau kelas 4 ya sudah hebat dong, sudah kuat kalau puasa maghrib. Semoga puasanya dilancarkan sampai nanti dan sampai 30 hari ke depan ya nak ya. Nah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya sudah mandi belum nih anak-anak? Jangan-jangan baru bangun tidur langsung pegang HP. Nah, jangan lupa mandi dulu biar segar dan semangat sholat duha. Kemudian ambil buku penunjang, alat tulis, dan duduk manis siap menyimak materi dari Bu Guru. Yuk kita baca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kegiatan pembelajaran kita yaitu memahami makna ibadah sholat. Jadi materinya tentang melaksanakan sholat. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak tahu apa sih makna dari ibadah sholat itu. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan kalau secara istilah, sholat artinya suatu perbuatan atau ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dia definisi sholat. Di sini semuanya udah pintar sholat kan? Sudah rajin sholat 5 waktu semua kan? Iya dong, pastinya. Nah, itu dia pengertiannya sholat. Keutamaannya sholat apa? Kenapa kok sholat itu adalah ibadah yang utama? Nah, keutamaan sholat yang pertama, perintah sholat itu langsung dari Allah. Masih ingat nggak cerita perjalanan Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad? Masih ingat? Dari perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha atau ke Aras, ketemu dengan Allah langsung, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi keutamaannya itu yang pertama nak, sholatnya itu langsung diperintahkan dari Allah, langsung Allah yang memberi perintah tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian keutamaannya lagi, yaitu sholat itu adalah amalan atau ibadah yang paling disukai oleh Allah. Allah paling suka terhadap orang-orang yang rajin sholat. Kemudian keutamaannya yang ketiga adalah sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab nanti. Ketika kita dikumpulkan di hari akhir setelah hari kiamat, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, dihitung amal perbuatannya satu-satu. Amalan yang pertama kali ditanya adalah sholat. Bagaimana sholatnya orang itu? Bagaimana sholatnya si fulan, si fulanah? Bagus enggak?
Kalau sholat suka ngelamun nggak? Kalau sholat tepat waktu nggak? Apa jangan-jangan sering lupa nggak sholat? Nah, itu dia keutamaan-keutamaan dari sholat. Kemudian setelah keutamaan sholat, maka ada ketentuan-ketentuan dalam sholat yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan ketika sholat. Ada 3 macam. Ada syarat wajib, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita sholat. Kemudian syarat sah, agar sholatnya sah. Kemudian rukun, hal-hal yang apa sih hal-hal yang dilakukan di dalam sholat. Itu yang pertama apa tadi? Syarat wajib. Nah ini kalau kita nggak punya syarat wajib, nggak bisa sholat. Yang pertama adalah Islam. Alhamdulillah kita semuanya orang Islam ya. Baligh atau cukup umur. Kemudian berakal, tidak gila. Dan yang keempat, suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian ada syarat sah sholat yang kedua. Apa saja syarat sah yang bisa menyebabkan sahnya sholat? Yang pertama, suci dari hadas, suci badannya, pakaiannya, tempatnya, ya semuanya harus suci. Kemudian menutup aurat, auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya adalah mulai dari pusar sampai lutut. Nah, tahu kan ya? Itu menutup aurat syarat sahnya. Kemudian sudah masuk ke waktu sholat. Yang terakhir, menghadap kiblat. Kiblat kita di Mekah. Itu ya syarat wajib, syarat sah. Yang ketiga apa? Rukun. Yang ketiga adalah rukun-rukun sholat. Yang pertama, niat sholat. Kemudian harus berdiri jika mampu ya. Kalau nggak kuat berdiri, benar-benar nggak kuat, kakinya sakit, nggak bisa berdiri, maka boleh duduk. Dan ketentuan-ketentuan selanjutnya. Kemudian takbir, baca takbir. Kemudian baca surat baca surat Al-Fatihah, baca ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk iftiros atau duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian baca doa tasyahud akhir, baca sholawat dalam tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam yang pertama dan yang terakhir